Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bayu Angsana Bastari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Untirta. Pembelajaran kali ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah keaktifan siswa yang rendah. Dengan akar penyebab masalah, pembelajaran yang belum berpusat pada siswa. Permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan melaksanakan pembelajaran dengan model Project Based Learning pada materi bentuk molekul. Berikut video PPL saya. Pada pembelajaran ini, dosen dan guru pamong melakukan sit-in melalui Zoom meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semuanya? Bismillah. Ada yang tidak masuk nggak hari ini? Lengkap ya? Lengkap? Oke. Nah, kita akan belajar tentang bentuk molekul. Sebelumnya, ini kita akan ada pretest dulu. Kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ikatan kovalen. Oke. Ada HO titik-titik, HNH titik, NH hanya 3 titik-titik dan seterusnya. Ada pertanyaan, disebut rumus apakah ini? Rumus apa? Oke, coba kelompok 2. Rumus apa namanya? Rumus Lewis. Nah, kalau yang di sebelah kanan apa nih? Yang ini? Ini namanya apa? Rumus struktur. Ada hubungan antara ikatan kovalen dengan materi yang akan kita pelajari saat ini, yaitu bentuk molekul. Air itu model molekulnya adalah seperti itu. Kemudian amoniak itu bentuknya seperti itu. Si air itu titik didihnya 100. Tapi yang satu lagi, jangankan sampai 100. Di suhu minus itu sudah mendidih, yaitu gas NH3. Nah, nanti akan ada hubungan antara bentuk molekul dengan sifat yang akan kita amati. Dan kita adalah satu, supaya menjelaskan teori FSEPR namanya, buat model molekul sendiri. Nah, dengan berkelompok ini ya. Ini adalah komunikasi, kemudian kolaborasi dan kreativitas. Jadi nanti kalian akan dinilai juga kemampuan berkomunikasi dalam kelompoknya. Sekarang begini. Ada yang punya pendapat nggak? Atau punya pertanyaan? Oke. Struktur Lewis itu menurut saya menentukan bagaimana bentuk molekulnya. Oke, struktur Lewis, kata Noval, itu menentukan bentuk molekulnya. Gitu ya. Nah, kenapa kok begitu? Karena kalau misalkan kita lihat ya di sini ya, itu ada 4. Ternyata di sini juga ada 4 ya. Nah, oke, tapi nanti lebih jelasnya kita akan coba diskusi ini dulu yang seperti CH4. CH4 yang tadi kalian lihat itu bentuknya seperti ini, ya. Nah, ternyata kalau hilang jadi begini ya. Nah, jadi datar ya. Nah, namanya juga beda lagi ya, trigonal planar atau segitiga datar. Ini adalah PEB, ya. Ini adalah beberapa contoh dari bentuk-bentuk molekul yang akan kita pelajari. Nah, sebetulnya bentuk molekul itu masih banyak, nggak cuma 2. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke. Menentukan bentuk molekul. Oke, pertanyaan dari Alto. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan bentuk molekul. Nah, oke, sekarang kita masuk ke sini dulu. Sudah berkelompok semua ya? Sudah sesuai? Sudah. Ini yang sesuai dengan yang kemarin kita bagi. Oke, kemudian apa yang akan kalian lakukan di dalam kelompok? Sebelumnya saya mau bagikan LKS dulu. Maksimal 30 menit, silakan kalian bereksplorasi di LKPD itu dan temukan jawaban yang tadi ditanyakan oleh Alto. Pasangan yang berikatan, mana yang berikatan itu berarti yang nanti di sini. Nah, isi ini berapa nih? Nah, dari mana 2? Coba tunjukin. PEB-nya 2 tuh yang mana? PEB itu yang mana? Pasangan elektron bebas. Oke, sip. Kalau yang PI-nya? Ada 2 juga kan? 1, 2. Nah, sip. Nah, coba lihat. Kalau setiap PEI dan PEB dianggap sebagai domain, maka total domain itu tinggal dijumlahkan. PEI-nya ada berapa? PI sama PEB. Ikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3 merupakan satu domain. Maka ini dihitung 1, ini dihitung 1, yang ini dihitung 1. Itu ada berapa domain?
Nah, ada 3 domain elektron ikatan. Nah, ada berapa PEI-nya? Berarti AX, N-nya adalah banyak. Nah, berarti AX 2 gitu ya. Nah, sekarang E apa E itu? E itu bebas. Ada berapa bebasnya? 2. Berarti AX 2. Nah, sip. Lanjut. Cari yang ikatannya 3. Mana yang ikatannya 3? PEI-nya. Nih, ini ya. Ini 3, 3, 3 kan ya? Tapi perhatikan coba. Ini kalau PEI-nya 3, PEB-nya 0, jadi segitiga datar. Tapi begitu ada satu PEB, bentuknya berubah jadi nambah lagi 1 jadi gitu. Jadi nanti keberadaan PEB juga bisa menentukan bentuk dari suatu molekul. Oke, PEB-nya 1. Domainnya ada berapa? 5. Tipe molekulnya? Oke, yang lain gimana? Sama semuanya? Oke, kalau misalkan X4, ternyata kalau X-nya diganti dengan E, bentuknya jadi sama nggak? Berubah kan ya? Yang awalnya tetrahedral, kemudian kalau dicabut 1, jadi diganti dengan elektron, maka jadi trigonal piramida. Artinya apa? Nanti bentuk molekul itu dipengaruhi oleh apa? 1, oleh PEB, bagus. Yang kedua, PEI-nya itu sendiri. Ya, jadi ada 2 yang mempengaruhi bentuk suatu molekul. Nah, sekarang begini, kenapa kok dia bentuknya begini, nggak begini? Kenapa? Karena kalau tolakannya begini, sudutnya berapa nih sudutnya? Berarti kurang dari 180 ya? Nah, dia bentuk seperti ini supaya apa? Supaya tolakan di atas dan tolakan di bawah, tolakan di sini dan tolakan di belakang, itu semuanya sama. 5 menit dari sekarang. Nah, nanti kita akan membuat bola-bolanya. Nah, bola-bolanya karena kita waktunya tidak cukup, maka nanti kita akan lakukan di asrama saja. Kamis sore ya? Baik, Kamis sore habis asar kita langsung bikin. Dan alat dan bahannya insya Allah sudah saya sediakan, jadi nanti tinggal membuat bola-bolanya saja. Nah, berarti sudah selesai. Habis pembelajarannya, alhamdulillahirobbilalamin. Dan sekali lagi saya ulas kembali, kesepakatannya adalah nanti kita akan selesaikan proyek kita hari Kamis sore. Presentasi, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, berarti kita tutup pembelajaran kita hari ini. Bismillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita bertemu kembali di pelajaran kimia. Presentasi berarti ya. Kalian sudah membuat proyek, tinggal kalian mempresentasikan. Nah, sebelum kita mulai KBM kita hari ini, seperti biasa silakan ketua kelas untuk pimpin berdoa. Ya bismillah dan let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Mahathir. Ada lagi? Ramalkan bentuk molekul dari senyawa ClF3. Ada yang mau coba? Oke, Cl dia punya 7 titik. Sudah oktet, kemudian di sini F-nya juga sudah oktet, dan ini sudah oktet. Buat apa sih kita belajar bentuk molekul? Bentuk molekul ini akan mempengaruhi dari suatu sifat kepolaran suatu senyawa. Salah satu aplikasinya adalah kenapa sih air dan minyak tidak bisa bersatu? Karena di sana ada perbedaan sifat kepolaran. Satu, untuk yang mempresentasikan berarti nanti bahasanya yang baik dan benar. Oke, kemudian kesesuaian dengan konsepnya. Nah, kemudian nanti untuk yang kalian akan ada poin plus jika bertanya atau memberikan tanggapan. Jadi ini contoh dari sebuah molekul bentuk piramid. Contohnya NH3 ya. PI-nya ada 3 sama PB-nya ada 1. Jadi bentuk piramid kayak gini. 109,5 derajat. Contohnya adalah CH4
Jadi semua pasangan elektron itu berikatan, nggak ada yang bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyawanya adalah PCl5. P itu sebagai atom yang di tengah, Cl-nya ada 5, Cl itu jadi dia membutuhkan satu. Dia saling berkaitan dengan atom P sehingga membentuk elektron ikatan sebanyak 5 pasang. Yang pegang ini adalah bentuk molekul dari senyawa SO2 ya. Ya, satu domain itu dihitung dari satu PEI, pasangan elektron ikatan. Bengkok ini memiliki 3 domain. Yang bentuk di piramida itu domainnya apa saja? Ini satu PEI ini dihitung satu domain. Nah, di sini ada 5 pasangan elektron ikatan. Jadi bisa kita bilang dia ada 5 domain. Ini namanya SCl4 dan atomnya ini AX4E. Jadi ada 4 PEI, 1 PEB. Bentuknya jungkat-jungki. Sudutnya yang atas 180 derajat, yang ini 120. Terbentuk dari 2 PI dan 2 PEB. Tipe molekulnya adalah AX2E2 dengan X itu adalah PEI dan E-nya PEB. Sudutnya 109,5 derajat. Domainnya 4. Senyawanya. Oh, contoh senyawanya. Carilah senyawa yang memiliki 2 atom yang terikat. Tetapi nanti harus menyisakan 2 pasangan elektron bebas. Ya. Nah, contoh lainnya adalah senyawa selain contoh lainnya adalah SCl2. XCl4 ini memiliki 4 PI, 2 PB, dan 6 domain. Tipe molekul AX4E2, masing-masing 90 derajat. Dengan nama senyawa BF3 memiliki 3 PEI, 0 PEB dan 3 domain. Setiap sudut 120 derajat dan memiliki tipe molekul AX3. Yang segitiga ke atas tuh kayaknya ada. Yang warna hijau ini ibaratnya PI, jadi ada 3 jumlahnya. Berjumlah 6 dan memiliki 0 PEB. Jumlah domain dari SF6 ini adalah 6 karena dia memiliki 6 PI dan 0 PEB. Tipe molekul SF6 ini adalah AX6 dan bentuk molekul oktahedral. Dan memiliki sudut yang sama ya. Tiap ininya adalah 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. 2 PI, 0 PEB sehingga domainnya 2. Tipe molekulnya AX2 dan bentuk molekulnya linear dan membentuk sudut 180 derajat. Bisa nggak digambarkan di papan tulis oktahedral? Enggak. Nah, nanti bentuk V yang berbeda antara SO2 dan H2O. Oke. Yang pertama, perbedaan yang sebenarnya adalah sudutnya. Nah, ini untuk SO2, karena dia cuma punya 1 PEB, maka sudutnya itu adalah tetap 120 derajat, bukan 109. Sama-sama bentuk V, tapi sudutnya bukan 109. Kenapa? Karena dia cuma punya 1 PEB. Kemudian kenapa kalau 2 PEB, dia sudutnya akan lebih kecil lagi? Karena, Khawarizmi, karena tolak menolak. Kan 2. Ini dia apa bentuknya? T-planar. Coba lihat, PEB-nya di mana? Satu ke sana, satu lagi bukan di sini dan bukan di sini. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita sudah memahami bentuk dasar, ini bentuk dasar nih namanya ya. Nih, yang tanpa PEB itu adalah bentuk dasar dari suatu senyawa. Jadi dari sini kita bisa kembangkan ke beberapa senyawa. VCPR itu adalah suatu teori yang menggambarkan adanya suatu tolakan. Nah, tolakan antara apa? Ada PEI dan ada PEB. Berikutnya adalah kehadiran PEB ini akan membuat PEI lebih terdesak sehingga sudut ikatan akan semakin mengecil. Sampailah kita kepada post-test. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya. Oke, namun sebelumnya saya tanya dulu. Coba saya mau tanya kelompok 2. Setelah belajar bentuk molekul dengan membuat proyek, gimana perasaan kalian? Saya jadi mengetahui gimana apa sih faktor-faktor yang menentukan bentuk molekul. Oke. Rasanya senang sekali. Senang sekali. Seru ya? Di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang gaya antar molekul. Mari kita tutup dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Jamis tidak ada. Together. Okay.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.